selanjutnya kita akan wawancara, saya akan wawancara Bu Haji tentang bagaimana cara mengambil keputusan. Baik, kita mulai saja ya Bu Haji. Selama ini bagaimana Bu Haji mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan apa? Kasus-kasus itu kita didata dulu, kasus yang kita masalah itu kita dirinci dulu langkah-langkahnya ya. Misalnya kasus itu berat apa tidak gitu. Kasus itu bermasalah dengan siapa dulu, karena kita kasus itu pasti adanya di sekolah ya, apa dengan guru, apa dengan masyarakat. Sekarang selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin kasus-kasus itu yang berhubungan mungkin dengan orang tua, biasanya berhubungan dengan guru ya. Yang kita dipanggil orang tua masalahnya apa, ditanyakan masalahnya apa, terus yang guru juga kita tanya masalahnya apa, diselesaikan dengan baik. Baik Bu Haji, kalau langkah-langkah atau prosedur apa saja yang Bu Haji lakukan, biasanya awalnya itu seperti apa prosedurnya? Awalnya apa masalah? Misalnya ibu mengalami masalah yang satu berhubungan dengan berpihak kepada guru, sedangkan yang satu memang berpihak pada orang tua murid. Misalnya bagaimana kalau mengalami masalah seperti itu? Seandainya guru misalnya ada masalah dari orang tua gitu ya, sama-sama benar. Sama-sama benar. Ya mungkin dengan ada masalah itu dicari lagi kebenarannya dicari, diteliti mana siapa yang emang salah dan siapa ada yang betul. Kan tidak mungkin masalah itu dua-duanya betul, pasti ada yang salah dan ada yang benar gitu. Kita sebagai kepala sekolah tidak menghitungkan guru harus menghitungkan guru atau menghitungkan orang tua gitu. Tapi di sini dilihat mana yang salah dan mana yang betul. Baik Bu Haji, sekarang hal-hal apa aja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Misalnya satu karena ini berdasarkan hukum, sedangkan yang satu memang benar tapi pandangan kita gitu Bu Haji. Itu ya. Terus hal-hal itu bagaimana biasanya langkah yang efektif yang Bu Haji ambil? Kalau kayak masalah itu seandainya berhubungan dengan hukum, kita ambil yang hukum ya, karena apalagi kita kan di sini di lingkungan negeri ya, kita dilihat bahwa masalah itu bertentangan dengan hukum apa tidak gitu. Jadi tidak menghitungkan dengan kebenarannya aja dengan satu pihak berdasarkan akal gitu, tapi kita berdasarkan hukum juga, karena kita kan ada di lingkungan pendidikan. Ya, baik Bu Haji. Kalau gitu, apa saja hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu? Tantangannya yang berat itu apa misalnya? Tantangannya itu kayak kemarin misalnya ada masalah ya, misalnya dengan orang tua. Tantangan itu orang tua yang terlalu ngotot, orang tua itu ngotot dan tidak merasa dia itu benar. Itu tantangannya. Baik Bu Haji, apakah Bu Haji dalam menyelesaikan suatu masalah itu atau dilema itu Bu Haji mempunyai rentang waktu atau punya jadwal tertentu atau diselesaikan pada waktu itu juga? Kalau masalah itu kan lebih baik diselesaikan pada waktu itu juga. Jadi orang tua atau guru atau siapa masih hangat dah istilahnya ya. Kalau kayak dilanjutin kan masalahnya semakin timbul masalah yang banyak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah masalah itu? Jadi misalnya Bu Haji menghadapi problema, tetapi ada orang atau siapa yang membantu Bu Haji sehingga dalam mengambil keputusan itu mudah gitu. Ya mungkin kita kan sebagai makhluk sosial ya, kita punya teman ya, sebagai kepala sekolah kan ada teman yang di senior atau yang juga kita sebagai kepala sekolah ada K3S ya, kita bisa tanya ke K3S kalau seandainya masalah itu sulit diselesaikan.
Jadi sekarang sebagai pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa atau pengalaman-pengalaman Bu Haji dalam mengambil keputusan? Dalam pengambil keputusan kita harus cepat diselesaikan ya keputusan atau misalnya keputusan yang menangani suatu masalah ya, jadi harus cepat diselesaikan masalah itu. Jangan sampai, apalagi kita kan kalau seandainya kita masalah misalnya ke guru, orang tua, atau sekolah sama lingkungan gitu, jadi harus cepat diselesaikan biar tidak berlarut-larut. Terima kasih atas wawancaranya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.